Shalom, selamat pagi anak-anak kami seluruhnya. Hari ini kita akan melakukan devosi kita, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui devosi pagi kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berfirmanlah Engkau Tuhan karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kami, devosi kita pagi hari ini adalah dengan tema pengakuan iman rasuli sebagai tanpa keraguan. Nah, di devosi terakhir kita hari Kamis lalu ya, kami sebelum libur SLC, Ibu Irma sudah sempat menyinggung tentang pengakuan iman rasuli. Nah, tetapi kita hari ini akan membahas nih lebih jauh mengenai pengakuan iman rasuli ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, di sini ada pembacaan Alkitab, Ibu akan bacakan dari sini dan kalian mengikuti dari sana ya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kemudian di sini ada juga pembacaan Alkitab Roma 16 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada seluruh bangsa yang membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, yaitu Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Ibu rasa kalian semua udah hafal ya pengakuan iman rasuli ini, dan Ibu Irma juga sudah sempat menjelaskan mengenai pengakuan iman rasuli ini. Kalau misalnya kalian lupa, mungkin bisa dibuka lagi tuh devosi minggu sebelum kita SLC. Dari pengakuan iman rasuli ini ada 12 butir iman rasul yang kita bahas secara umum, yang dipersingkat misal gitu. Nah, yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang kedua, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Poin 10. Pengampunan dosa. Poin 11. Kebangkitan tubuh. Dan poin yang terakhir yaitu butir yang ke-12 dan hidup yang kekal. Nah, jadi ini ya kalau misalnya pengakuan iman rasul itu dispil menjadi 12 butir. Inilah pengakuan iman rasul yang kita percaya sebagai orang Kristen dan yang selalu kita ucapkan setiap ibadah di hari minggunya di gereja. Dan pasti semua sudah hafal ya. Kalau belum hafal, semua orang Kristen wajib menghafal pengakuan iman rasuli ini. Nah, pengakuan iman rasuli tanpa keraguan. Kenapa sih dikatakan tanpa keraguan? Nah, maksudnya di sini adalah yang pertama, orang-orang Kristen bisa tidak sependapat dalam banyak hal. Ya, walaupun kita sesama orang Kristen, kita masih memiliki banyak pemahaman yang berbeda, nggak sependapat. Pemikiranku terhadap pemikiran orang lain pasti berbeda gitu ya. Lalu kemudian ada banyak hal di dalam Alkitab yang dapat ditafsirkan dalam lebih dari satu cara. Ya, jadi isi dari Alkitab itu bisa ditafsirkan dalam berbagai cara, tetapi ada hal yang mendasar di dalam Alkitab dan pengakuan iman rasuli yang masih sama-sama kita percaya sebagai orang Kristen dan akan selalu kita percaya. Nah, akan tetapi
pernyataan-pernyataan di dalam pengakuan iman rasuli ini adalah mendasar gitu ya, mendasar sebagai berdasarkan kebenaran kitab suci yang jelas. Nah, kalau misalnya kita masih merasa ragu sebagai orang Kristen, ya harusnya kita kalau memang kita orang Kristen yang sejati nggak akan ada keraguan lagi ya gitu. Nah, kita benar-benar percaya kepada Kristus berdasarkan apa yang dikatakan dalam kitab suci kita yaitu Alkitab. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Alkitab? Karena Alkitab itu adalah merupakan satu-satunya kebenaran yang sejati. Kenapa kebenaran yang sejati? Karena Alkitab itu dituliskan oleh rasul-rasul yang diilhamkan oleh Kristus untuk menuliskan Alkitab. Jadi itu berdasarkan hasil pemikiran Kristus diilhamkan kepada orang-orang pilihannya yaitu rasul-rasul yang menulis Alkitab tersebut lalu dituangkan di dalam Alkitab gitu. Nah, kemudian dikatakan pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab tidak dapat dibantah. Kita lihat ya yang kemudian tidak bisa diperdebatkan. Nah, dan ini hanya berlaku bagi orang Kristen yang setia gitu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa Alkitab itu merupakan kebenaran yang sejati. Karena Alkitab itu adalah hasil pemikiran Allah yang diilhamkan kepada orang-orang, kepada rasul-rasul, orang-orang pilihannya, maka Alkitab itu sama sekali tidak terdapat kesalahan. Tidak pernah terdapat kesalahan, akan tetapi, nah bagi kita orang setia, kita tidak akan memperdebatkan ini. Memang isi dari Alkitab itu bisa ditafsirkan dalam berbagai cara, dalam beberapa cara gitu. Tetapi perhatikan lagi hasil yang mendasar gitu. Hasil yang mendasar bahwa sebagai orang Kristen kita tidak akan pernah meragukan karena Alkitab ini adalah satu-satunya kebenaran yang tidak akan bisa dibantah dan tidak akan bisa diperdebatkan. Nah, kemudian berdasarkan pengakuan iman rasuli tersebut, ke-12 butir pengakuan iman rasuli yang tadi kita bacakan di slide sebelumnya, separuh darinya itu memaparkan tentang Tuhan Yesus, mulai dari sebutannya, kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitan, kenaikan ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali kelak, ditegaskan secara runtut dan jelas. Nah, tadi kan kalau misalnya kalian ingat ya isi dari pengakuan iman rasul atau ke-12 butir tadi. Ini semua ya yang disebutkan di dalam. Nah, karena itu tanpa sedikit pun keraguan, gereja Tuhan perlu berpegang teguh pada pengakuannya ini di sepanjang sejarah perjalanannya. Nah, kita sebagai gereja Kristus harus mempertanggungjawabkan iman kita, percaya penuh kepada kebenaran Alkitab dan beriman kepada pengakuan iman rasuli kita. Nggak hanya sekedar mengucapkan tetapi juga beriman dan mengaplikasikannya gitu. Nah, kemudian harus kita akui bahwa tidaklah mudah dan sederhana untuk menerangkan keunikan-keunikan di seputar pribadi Kristus. Namun, kita tetap harus mencoba memahami misteri agung ini sampai pada limit kemampuan akal ciptaan manusia yang terbatas. Nah, sebab itu di dalam ketergantungan pada pernyataan wahyu surgawi, kita benar-benar membutuhkan bimbingan dan penerangan Allah. Penyelidikan ini haruslah berangkat dari titik iman percaya. Kemudian kita harus mengembangkan pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, demikianlah kita perlu terus-menerus berkarya dalam kasih karunia-Nya sampai dengan kehendaknya gitu. Nah, jadi kita ini sebagai manusia ciptaan Allah terbatas gitu ya. Kita nggak bakalan pernah bisa mendalami tentang Kristus. Kita nggak akan pernah bisa melampaui keterbatasan, melampaui pengenalan kita akan Kristus karena kita memang manusia yang terbatas. Semakin kita penasaran, semakin kita menggali tentang Kristus untuk berusaha mengenal Kristus lebih jauh, melampaui limit kita, semakin akan kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia gitu. Ya, Tuhan itu sebagai pencipta kita tuh sama sekali tidak terbatas, tapi kita terbatas. Jadi semakin kita berusaha, kita nggak akan pernah mampu gitu. Yang ada adalah kita menyadari keterbatasan kita sebagai ciptaannya gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah tetap membutuhkan bimbingan dan penerangan Allah untuk terus berjalan di dalam kehendak Kristus dan mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Kristus. Itulah yang menandakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, umat Kristen yang sejati gitu.
Nah, dan kemudian di sini ada pertanyaan dan refleksi yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian baca dan kerjakan, lalu kemudian kalian kirimkan kepada wali kelasnya. Oke? Nah, sampai di sini devosi kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang boleh menegur kami agar kami boleh semakin mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan-Mu. Ampuni kami, Tuhan, ketika dalam keseharian kami masih merasakan ragu atas kebesaran-Mu, Tuhan. Tetapi Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan-Mu sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus, ajar kami untuk semakin lebih dekat lagi kepadamu dan mengerti rancanganmu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, Tuhan, ampuni kami segala dosa kami dan segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkannya ke dalam tanganmu. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.